Ada satu hal yang mungkin belum pernah kamu tahu. Harga bergerak naik atau turun, bukan tanpa alasan. Ini kita lagi bahas investasi di pasar keuangan kayak saham, indeks, obligasi, forex, hingga ETF. Dan kalau kamu sempat kehilangan uang di pasar, kemungkinan besar karena kamu tidak melihat apa yang para pemain besar tidak ingin kamu lihat. Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana para hiu atau bandar pasar berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka memanipulasi harga, bagaimana membuatmu terlambat masuk, dan yang paling penting, bagaimana menghindari jebakan mereka. Ini bukan sistem ajaib, ini adalah cara membaca grafik yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap pasar. Namanya metode Wyckoff. Dan begitu kamu memahaminya, cara pandangmu terhadap pergerakan harga pasar akan berubah. Namanya mungkin tidak seterkenal analis teknikal lainnya, tapi Richard Wyckoff adalah salah satu pionir besar dalam memahami bagaimana uang bergerak di pasar. Kalau kamu sering dengar istilah bandarmologi, ini sebenarnya nama lokal yang kita gunakan untuk strategi trading yang diperkenalkan oleh Wyckoff. Wyckoff tidak terobsesi dengan pola yang indah atau indikator berwarna-warni. Dia hanya terobsesi dengan satu pertanyaan. Bagaimana perilaku para profesional ketika mereka membeli atau menjual suatu aset? Wyckoff mulai bekerja di Wall Street saat berusia 15 tahun, bahkan sampai mendirikan salah satu majalah keuangan paling berpengaruh pada masanya, The Magazine of Wall Street. Tapi bukan itu intinya. Selama puluhan tahun, dia mengamati perilaku para operator besar, lalu menyusun sebuah metode membaca pasar yang didasarkan pada dua hal, harga dan volume. Dia tidak menciptakan indikator, dia tidak bicara soal moving average crossover. Hal yang dia lakukan adalah membaca grafik seperti membaca novel penuh intrik. Dia melihat area di mana pemain besar melakukan akumulasi, area di mana mereka melakukan distribusi, dan momen-momen kunci ketika mereka memasang jebakan agar investor retail masuk pasar tepat saat mereka keluar. Dari kerja panjang itu lahirlah apa yang sekarang dikenal sebagai metode Wyckoff, sebuah pendekatan yang bukan untuk meramal pasar, melainkan untuk memahami logika internalnya. Dan yang paling penting, mendeteksi kapan ada manipulasi dan kapan tidak. Sekarang mari kita masuk ke inti. 3 hukum pasar Wyckoff yang merangkum bagaimana pasar bekerja. Hukum yang sebaiknya kamu hafal jika ingin berhenti jadi korban. Hukum pasar pertama, paling dasar dan paling penting, hukum penawaran dan permintaan. Jika lebih banyak orang ingin membeli daripada menjual, maka harga naik. Jika lebih banyak orang ingin menjual daripada membeli, maka harga turun. Selesai. Sayangnya, hal yang tampak jelas ini sering dilupakan. Kuncinya adalah mendeteksi di mana order beli sedang terkumpul dan kapan permintaan mulai menguasai pasar. Contoh, jika harga naik disertai volume yang juga naik, kemungkinan ada permintaan nyata. Tapi kalau harga naik dengan volume lemah, bisa jadi hanya jebakan agar kamu membeli sementara mereka menjual. Yang kedua, hukum sebab dan akibat. Wyckoff berkata tidak ada pergerakan besar yang muncul begitu saja. Di balik setiap kenaikan tajam, ada fase akumulasi sebelumnya. Di balik setiap penurunan tajam, ada fase distribusi yang senyap. Dan tren yang muncul kemudian adalah akibatnya. Wyckoff mencari area ketika harga bergerak sideways seolah tidak ada apa-apa. Tapi volume memberi petunjuk bahwa pemain besar sedang bersiap. Saat area itu pecah, tren dimulai. Kalau kamu tidak melihatnya, berarti kamu sudah terlambat. Terakhir, hukum usaha versus hasil. Ini hukum yang membantu kamu mendeteksi ketika pasar sedang menipu. Kalau volume melonjak, usaha besar tapi harga hampir tidak bergerak. Ada yang tidak beres. Bisa jadi distribusi sedang berlangsung tanpa kamu sadar. Sebaliknya, kalau usaha dan hasil sejalan, volume besar, candle besar ke arah yang sama. Kemungkinan ada niat nyata. Dengan ini, kamu membaca grafik bukan sekedar candle, tapi sebagai pertarungan. Siapa yang lebih kuat, penawaran atau permintaan? Kalau bisa membaca pertarungan itu, kamu bisa ikut sisi pemenang sebelum pertunjukan dimulai. Jadi suatu harga bergerak karena ada permintaan dan penawaran atau supply and demand. Setiap tren yang terjadi pasti ada penyebabnya. Dan jika volume tidak sesuai dengan pergerakan,
ada sesuatu yang mencurigakan. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua itu terstruktur dalam sebuah grafik. Menurut Wyckoff, pasar selalu melewati 3 fase: akumulasi, tren, dan distribusi. Dan fase ini berulang-ulang, hanya berbeda bentuk. Kadang tersamarkan, dimanipulasi, di make up, tapi selalu ada. Kita mulai dari akumulasi. Bayangkan suatu harga turun lalu berhenti dan mulai bergerak sideways, seperti tidak ada kekuatan untuk naik atau turun. Situasi yang tenang itu sebenarnya tidak tenang. Ini adalah waktu di mana para pemain besar sedang membeli pelan-pelan agar harga tidak langsung melonjak. Mereka membiarkan harga memantul di antara support dan resistance, sembari mereka menyerap semua supply yang ada. Fase ini punya beberapa fase, yaitu fase A di mana penurunan berhenti, fase B di mana harga bergerak sideways, fase C di mana ada pola false breakdown atau sinyal palsu yang juga disebut spring. Ini adalah kondisi di mana harga terlihat akan turun namun tiba-tiba memantul naik. Ini adalah fase di mana banyak retail akan menjual karena takut dan pemain besar membeli. Fase D yaitu saat harga berhasil menembus resistance. Fase E di mana harga terus rally dan memulai tren baru. Hal yang sama terjadi sebaliknya di fase distribusi. Harga naik lalu berhenti dan sideways. Tapi kali ini pemain besar sedang menjual secara perlahan tanpa kamu sadari. Dan di sini juga akan ada sinyal palsu. Namun harganya naik. Terlihat harga akan naik lebih tinggi namun kemudian turun lagi. Dan jika tidak ada bahan bakar yang tersisa, tren penurunan akan dimulai. Dalam kedua fase ini sering muncul jebakan palsu, spring, false break ke bawah saat akumulasi, dan uptrust false break ke atas saat distribusi. Ini yang disebut oleh Wyckoff dengan membaca pasar seperti membaca novel. Kamu tidak melihat polanya, tapi intensinya. Kamu melihat perilakunya. Dan jika kamu tahu kamu berada di fase mana, kamu akan bertindak dengan berani. Nah, kalau kamu ingin belajar satu aturan dari Wyckoff, pelajarilah spring entry. Spring adalah sinyal palsu break ke bawah. Harga menembus support seolah mau jatuh, tapi justru berbalik naik. Tujuannya untuk menyapu stop loss, menakuti trader yang sudah benar posisinya, dan memberi kesempatan pemain besar membeli murah sebelum tren naik dimulai. Dan disinilah sebenarnya kamu bisa masuk. Namun untuk mengidentifikasi spring entry, jangan hanya melihat candle merah yang menembus support. Kamu harus melihat konteksnya. Pertama, harga harus berada di dalam sebuah range, bukan dalam kondisi jatuh bebas, juga bukan dalam euforia. Lalu harus ada tanda-tanda akumulasi sebelumnya, yaitu volume tinggi di area utama, penolakan untuk turun lebih jauh, serta uji coba dengan volume rendah. Dan ketika spring terjadi, yaitu false breakdown, harga turun menembus batas bawah range tetapi segera pulih kembali. Di situ tidak ada keselarasan antara usaha dan hasil. Volume besar tapi pergerakan harga sangat kecil. Itu pertanda bahwa mungkin ada jebakan, sekaligus peluang. Hal terbaik dari aturan ini adalah kamu bisa menempatkan stop loss yang sangat ketat, tetap di bawah titik terendah spring, dan target pertama sudah jelas, batas atas dari range. Jika range itu berhasil ditembus ke atas, berarti kamu sudah berada dalam sebuah tren, dan sisanya bisa kamu kelola sesuai strategi. Mari kita gunakan contoh nyata. Bitcoin di akhir 2022, banyak yang sudah membahasnya. Saat itu harga Bitcoin jatuh di bawah $20.000, level psikologi support yang banyak orang perhatikan, dan di sanalah kita bisa melihat spring. Harga jatuh di bawah $20.000, bahkan menyentuh $15.500. Semua orang panik. Tapi kalau lihat chart bulanan, kamu akan melihat hal yang mencurigakan. Dua candle merah besar dengan volume tinggi. Sebuah usaha yang besar, tapi harga tidak turun lebih jauh. Hasilnya kecil. Itu tanda pertama. Tak lama kemudian harga pulih ke range $16.000 sampai $18.000 dan itu sinyal untuk kamu. Kalau kamu sudah menandai spring low sebagai level utama, kamu bisa pasang stop loss ketat di bawahnya dan target pertama jelas, $25.000. Apa yang terjadi selanjutnya? Bitcoin menembus level itu dan masuk fase bullish baru. Ini adalah contoh paling jelas
ideal untuk memahami konsep sprint. Dalam dunia nyata, terkadang membaca sinyal ini bisa lebih ambigu, bahkan terlalu acak. Tapi logikanya sama, menembus suatu level atau break, sideways sebentar atau konsolidasi, pulih atau rebound, dan melanjutkan tren baru. Kalau kamu bisa mengidentifikasi momen itu, kamu bisa mengantisipasi pergerakannya dan masuk ketika semua orang menjual karena panik. Tapi aku perlu jujur, metode Wyckoff ini bukan sistem trading siap pakai. Tidak ada aturan baku entry, exit, atau money management. Wyckoff tidak memberi resep, ia memberi konteks. Dia mengajarkanmu membaca pasar seperti detektif, tapi keputusan tetap ada padamu. Kelebihannya fleksibel, bisa disesuaikan dengan gaya, time frame, atau aset apapun. Bisa dikombinasikan dengan analisis fundamental atau bahkan indikator. Kelemahannya butuh pengalaman. Harus latihan, salah, evaluasi, sampai terbentuk mata Wyckoff. Tapi begitu kamu memahaminya, rasanya seperti memakai kacamata baru. Kamu mulai melihat hal-hal yang dulu terlewat meski tidak selalu benar. Kamu berhenti masuk pasar seperti pemula polos dan mulai berpikir seperti profesional. Pasar bukan sesuatu yang kacau. Pasar punya logika, punya struktur. Wyckoff mengajarkan cara melihat di balik permukaan. Berhenti mengejar harga, mulai pahami siapa yang menggerakkan dan kenapa. Dan saat fokusmu berubah, segalanya ikut berubah. Kamu tidak lagi trading karena impulsif. Kamu trading dengan niat, penuh tujuan, dan ada alasan logisnya. Kalau kamu ingin kita analisis grafik bersama dengan pendekatan ini, langkah demi langkah, tulis aja di kolom komentar.